Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang suci ini, tiada lain untuk salat Jumat berjamaah. Dan tentunya khatib pada kesempatan yang berbahagia ini menyeru pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan bekal takwa inilah hidup kita yang sementara di dunia ini akan bermanfaat, akan membawa maslahat, tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Tentunya penuh kebahagiaan yang abadi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, suatu hari ada kaum yang datang ke Madinah. Mereka bertelanjang dada dan menunjukkan orang yang tidak mampu, bahkan menunjukkan mereka itu orang yang sangat berkebutuhan. Datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda Nabi sedang berada bersama para sahabat-sahabatnya di Madinah. Melihat kaum tersebut telanjang dada dan tidak memiliki pakaian yang cukup, serta terlihat dari badannya mereka kekurangan pangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada sahabatnya untuk bersedekah, menyeru kepada sahabatnya untuk membantu mengulurkan tangan bagi mereka yang memiliki kebutuhan. Namun fa'abtau anhu, para sahabat ketika itu tidak langsung dengan segera melakukan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi. Dan tampak raut muka wajah beliau terlihat tidak terlalu gembira. Dari wajahnya yang tadinya berseri-seri terlihat agak pucat, menunjukkan beliau kurang suka atas respon sahabat-sahabatnya yang kurang cepat. Ada seorang yang tampil di antara sahabat-sahabat Nabi. Dia pulang kemudian membawa dengan sekarung makanan, bahkan beberapa pakaian yang layak pakai. Kemudian dia kumpulkan di situ dan tidak menunggu lama datanglah orang kedua, ketiga dan seterusnya mengikuti orang tersebut, dan tampak seolah-olah seperti
gunung pangan, seperti banyak gundukan-gundukan pakaian yang layak pakai, yang itu akan disumbangkan untuk kaum tersebut yang kekurangan. Ketika itu wajah Rasulullah pun terlihat berseri-seri melihat bagaimana para sahabatnya melakukan hal yang terbaik untuk mereka sebagai respon cepatnya. Dan Rasulullah menyampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qassa min ujurihim syai'an. Siapa yang dalam Islam melakukan perbuatan yang baik, dia memulai kebaikan, maka dia mendapatkan pahala atas kebaikan tersebut. Tidak hanya dia mendapatkan pahala yang dia lakukan, termasuk wa ajru man amila biha, orang yang mengikutinya dalam kebaikan kemudian dapat pahala, maka dia pun mendapatkan pahala tersebut dari orang yang mengikutinya, dan seterusnya, tanpa sedikit pun kekurangan atau dikurangi dari pahala-pahala mereka. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha atau kana alihi wizruha. Siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah atau melakukan perbuatan yang buruk, mengada-ada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukannya. Wa wizru man amila biha, dan dosa yang mengikutinya tanpa kekurangan sedikit pun, min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'an. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala yang wafat tahun 676 Masehi, ketika mensyarahi hadis tersebut dalam Syarhu Muslim ala Nawawi atau Syarhun Nawawi ala Muslim, di sini disebutkan di juz 7 halaman 104 bahwa terdapat sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Dan tentu bukan berarti di sini kontradiksi. Bagaimana mungkin ada sunnah yang buruk, bukankah sunnah itu adalah baik? Maka sunnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sunnah secara bahasa, yaitu perbuatan. Nah, ketika seseorang menjadi pelopor berbuat baik, dia menjadi pencetus untuk melakukan kebaikan, kemudian orang-orang mengikutinya, maka dia dapat pahala dari amal kebaikannya, dan dia pun dapat jatah pahala dari orang-orang baik yang mengikutinya. Nah, di sini Syekh Nawawi mengatakan bahwa sunnah hasanah adalah al-ibtida'u bil khairat, yaitu dia memulai berbuat baik. Kita tahu bahwa bersalaman setelah sholat itu tidak dilakukan oleh zaman sahabat, atau tepatnya ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ada orang yang bersalaman setelah sholat, dan itu adalah tidak bertentangan dengan agama sedikit pun, kemudian diikuti banyak orang, dan setelah bersalaman lunturlah permusuhan, konflik, bahkan semakin dekat kekerabatannya, dan itu bernilai kebaikan, maka kebaikan itu dia dapat pahala, dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang baik yang mengikuti kebaikannya. Begitu pula ketika seseorang memiliki keinginan untuk membuat pesawat terbang, ya, atau zaman dulu, sehingga di sini pada saat itu orang-orang yang berhaji, orang yang umroh dapat mudah melakukannya, maka orang tersebut dapat pahala atas terobosan kebaikannya, kemudian dia pun dapat pahala dari orang-orang yang memanfaatkan kebaikannya. Sungguh agung orang yang melakukan kebaikan dan menjadi pencetus kebaikan, karena tidak hanya dia mendapat pahala untuk dirinya atau pahala dirinya, tapi juga orang-orang yang mengikutinya, itu pun dia dapat kebagian jatah pahala mereka.
Sebaliknya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang yang berbuat buruk dia dapat dosa atas keburukannya. Ketika orang-orang lain mengikuti keburukannya, maka dia pun dapat jatah dosa dari orang-orang buruk atau orang-orang yang mengikuti keburukannya. Dengan demikian kita tahu bahwa dalam sejarah ada Qabil dan Habil, di mana Qabil dibunuh oleh Habil, ya. Dan ketika itu bahwa dalam hadis disebut la tuqtalu nafsun dzulima illa kana 'ala ibni adamil awal kufila min dammiha li'annahu awalu man sanna al-qatla. Ya, tidak terjadi suatu pembunuhan melainkan anak Adam pertama itu Qabil, ya, mendapatkan jatah dosa dari pembunuhan tersebut karena dia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Takutlah kita untuk menjadi pelopor keburukan, dan marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk menjadi pelopor kebaikan, karena agung sekali pahalanya. Tidak hanya pahala kebaikan yang kita lakukan, tapi orang-orang yang mengikuti kebaikan kita dapat jatah pahala dari mereka. Dan sebagai penutup, sebuah ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik, dan kami akan membalas mereka, pahala mereka akan dibalas bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudahan kita dapat memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan untuk semata-mata ibadah, semata-mata mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.